polisi balik ah. Suara polisinya gimana? Suara polisinya Gimana kan? Coba. 1, 2, 3. Kokok. Itu yang anggap Om Ronaldo gitu ya. Ronaldo aktif. Sampai beres. Tangan lagi. Ya. Langsung. Pak, izin tinggal ke atas. di mau apa? Tahan. Jan, sehat? Alhamdulillah. Ini jadi anak yang soleh dan viral. Ya. Gimana Ojan perasaan setelah mendapatkan anugerah dari Allah tentang suara trompet dan dijuluki Ojan Trompet? Gimana? Senang banget. Semoga menjadi keberkahan, menjadi wasilah diketahuinya pondok pesantren di mana Ojan belajar dan di mana Ojan sekolah di sekolah ini, mudah-mudahan. Tapi orang tuanya adalah orang tua yang dekat dengan kiai, sehingga kan sesuatu hal yang beda dengan yang lainnya, membawa nama baik pondok pesantren. Bentar. Yuk, saat Rahmat Ojan Arodi. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 4. Kelas 4.
Jan, Ojan kan kemarin viral, gimana perasaannya sih Jan? Senang banget. Bisa diceritain nggak pas bunyi trompet tuh lagi ngapain gitu waktu? Oh, awalnya cuma iseng-iseng doang. Itu teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, Pak Deden kemarin kedengeran. Jadi lagi Ojan lagi Ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Tahu viral dari mana? Dari Pak Deden. Pak Deden. Terus diupload di akun-akun bola gitu ya? Ya, Gimana perasaannya Jan? senang juga. Tapi emang belajar suara trompet gitu emang pernah belajar atau tiba-tiba bisa? Tiba-tiba bisa. Oh, Bisa sendiri iseng aja bisa gitu ya? sendiri. Ya. Terus kemarin diundang ke Jakarta tuh ngapain ya? Syuting. Karena suara itu ya. Iya. Respon dari orang tua Ojan mungkin tahu? Gimana Apa katanya? katanya? Senang. Senang. Terus udah sempat kesini orang tua belum? Udah. Oke. Sip. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita dari yayasan dan pondok pesantren juga sekolah yang dimana Nak Ozan belajar ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya suara trompet, nggak ada. Kalau tiup trompet belajar di pondok pesantren, tapi suara yang menyuarakan trompet itu nggak diajarkan. Tapi alhamdulillah dengan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini terjadi sesuatu hal yang istilah pondok pesantren min haitsu la yahtasib, tidak kami kira dari awalnya. Dan alhamdulillah bersyukur anak ini adalah anak yang sering ke rumah dengan anak kami di pondok pesantren ini dan sering banyak ngobrol. Juga waktu terdengar viral, saya informasi dari anak saya, ini anak yang viral yang kemarin Fauzan itu. Begitu. Tapi keseharian Fauzan di sekolah kayak Alhamdulillah, kalau kesehariannya beliau adalah anak yang patuh, yang rajin, dan beliau berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Karena di sini adalah banyak anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya dalam pendidikan, untuk pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren. Dari Subang juga ada, dari Cianjur juga ada, dari Jakarta, Bogor juga ada, dari Garut dan Tasikmalaya. Termasuk Naojan itu dari Tasikmalaya. Pak Kiai, infonya kan Ojan juga suara azannya sering dapat juara nih Pak Kiai. Ya. Gimana Pak Kiai? Ya, kami sangat bangga dengan anak-anak yang kami sebut di pondok pesantren anak-anak juara. Kenapa disebut anak-anak juara? Karena di usia mereka yang masih sangat ketergantungan dengan orang tua, mereka sudah mau berada di pondok pesantren, termasuk Naojan ini. Dan alhamdulillah bukan hanya suara trompet, sebelum suara trompet itu suara adzan dulu yang menjadi andalan bagi beliau. Sering juara lomba juga Pak Iya. Kiai? Pak Kiai melihat Fauzan yang viral ini, apa sih mungkin menurut Pak Kiai hikmahnya di balik viralnya? Iya. Semoga terbuka untuk siapapun melihat dunia pondok pesantren. Dan saya sangat berterima kasih kepada tamu-tamu yang datang hari ini, yang akan mengangkat bagaimana citra baik pondok pesantren. Informasi langsung dari pondok pesantren. Dan alhamdulillah di pondok pesantren anak ini dididik, di sekolah pun anak-anak ini dididik, dan alhamdulillah seperti apa yang disaksikan. Barusan telah menyaksikan bagaimana keterlibatan anak-anak dan sedang diadakan pendidikan dan kesehariannya seperti itu. Artinya pondok pesantren tidak menutup diri dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu besar. Oh jelas, kami selalu berpikir bahwa penari yang baik adalah penari yang tahu akan irama gendang.
Kalau suasananya seperti ini, kami pun harus mengikuti seperti ini, tetapi jelas dalam aturan-aturan pondok pesantren dan agama Islam tentunya. Sip.